Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatskia, kelas 2F, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur, store prosedur, dan juga trigger. Di sini ada salah satu contoh studi kasus yang mana bisa dilihat di sini. Saya share screen dahulu. Di sini kasusnya ada sebuah toko kue ini akan menerapkan sistem untuk transaksi penjualannya. Jika ada penjualan, maka secara otomatis stok berkurang. Transaksi juga mencatat pelanggan yang memiliki kue. Kemudian rancanglah database dan juga tabelnya, serta tampilkan ERD pada laporan. Buatlah skenario untuk store prosedur dan trigger yang mengandung DML. Terapkan skenario tersebut menggunakan perintah SQL. Nah, di sini adalah tabel ERD-nya, teman-teman. Di sini saya menggunakan 3 tabel. Yang pertama tabel jenis kue, tabel pembeli, dan juga tabel transaksi yang mana nama database-nya yaitu Cake Shop. Untuk jenis kue sendiri memiliki atribut seperti ID kue, kemudian nama kue, harga, deskripsi, dan juga stok. Kemudian untuk pembeli dia memiliki atribut yakni ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor HP. Untuk tabel transaksi, yakni terdiri atas ID transaksi, ID pembeli, tanggal transaksi, dan juga kuantitas. Nah, di sini adalah tampilan ERD-nya. Untuk cara membuatnya, kita bisa cari tahu di blank diagram. Di sini kita bisa membuat Lucid App, maaf, maksud saya di Lucid.app. Di sini kita bisa membuat tabel ERD-nya atau rangkaian entitas relation diagramnya di sini. Untuk bagaimana kita membuat tabel PDM-nya, kita bisa tahunya di PHP MyAdmin, teman-teman. Itu di bagian kita pilih dulu cake shop-nya dan kemudian kita pilih ini untuk membuat ERD. Untuk membuat tampilan PDM di sini ya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya yakni kita membuat perancangan sistem, yakni ini ada event internal, agent, starts when, dan juga activities in the event. Maksudnya apa? Ya ini adalah kayak seperti nanti si kasir ini nanti ngapain aja sih, kayak gitu-gitu, teman-teman. Hak seperti dia nanti tugasnya ngapain aja, dia bisa ngapain aja, seperti itu. Nah, kemudian untuk awalnya kita membuat tabelnya di database di MariaDB atau di MySQL dengan query seperti ini. Kemudian kita isi tabel pembeli, tabel jenis kuenya juga. Nah, kemudian untuk membuat prosedurnya kita menggunakan seperti ini ya. Jadi kita buka dahulu dengan delimiter, kemudian ada tanda tegak, tanda garis tegak, kemudian create prosedur, kemudian ini nama hitung kue. Nama hitung kue ini nama prosedurnya. Kemudian dalam prosedur ini dimasukkan namanya hitung stok kue, yang mana nanti dia tipe datanya yakni integer 3 digit maksudnya. Nanti nilainya ada maksimal ada 3 digit. Kemudian begin ini untuk memulai prosedurnya nanti. Nah, select count stock as jumlah stok kue from jenis kue, ini adalah sintaknya.
Nah, ini untuk menghitung stok, dan S17 stok ini nantinya nama ini akan tampil di sini. Nanti akan kita panggil dia, yang mana datanya ini berasal dari jenis kue. Nah, di sini ada apa ya? Kayak kita filter lagi dengan menggunakan clause aware, yang mana terdapat di atribut stok, yang mana nanti dia namanya itu hitung stok kue. Kemudian kita akhiri dengan n spasi tanda tegak lurus. Kemudian kita panggil nama yang sudah kita buat tadi, yang mana di sini nama prosedurnya kita panggil. Nah, kalau yang di tengah ini adalah nama stok kue. Kira-kira yang nama kue yang memiliki stok 20 itu berapa ya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu jenis kue yang memiliki stok 20. Gitu. Kemudian kita coba lihat ya. Yang di sini ada satu, yakni yang memiliki stok 20, yakni banana roll. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk kita membuat lagi prosedur tambah pembeli. Nah, tambah pembeli ini dimaksudkan kita membuat kayak kira-kira siapa aja sih ya, siapa sih pembeli yang daftar pembeli yang mau membeli gitu. Yang mana nanti akan ditampilkan di tampil transaksi juga. Oke, perintah untuk membuat prosedur dengan nama tambah pembeli ini dengan parameter in pastinya jika membuat prosedur insert data pada sebuah kolom, maka kolom harus dipanggil ke dalam parameter. Jadi untuk nama kolom yang dimasukkan parameter itu harus dibedakan namanya. Contoh di atas, saya ingin membuat prosedur insert data ke dalam kolom ID pembeli, nama pembeli, kemudian alamat dan juga telepon. Jadi tipe data dari setiap kolomnya dituliskan kembali, kemudian nama kolomnya dibedakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrokan. Nah, jadi tipe data yang ada di sini itu tidak boleh sama dengan tabel pembeli yang ada kita buat tadi ya. Jadi tambah pembeli ini tipe datanya tidak boleh sama dengan tabel pembeli yang kita sudah buat tadi. Untuk selanjutnya kita mencoba menambahkan atau mengisi data pembeli yang baru saja melakukan transaksi dengan metode seperti ini. Dengan kita memanggilnya dengan call tambah pembeli, kemudian kita masukkan ID-nya, kita isi 0, kemudian nama pembeli, alamat pembeli, dan juga nomor telepon. Dan di sini kita bisa lihat nama Mega Yuniarti sebagai pembeli yang terakhir baru saja melakukan transaksi masuk ke dalam tabel pembeli. Untuk selanjutnya yakni kita membuat prosedur selanjutnya. Seperti biasa kita membuat delimiter sebagai awalan pada prosedur store prosedur ini. Kemudian kita membuat prosedur lagi namanya lihat kue. Nah, pada perintah ini untuk membuat prosedur dengan nama lihat kue, parameter in dan out dengan parameter in dan out ya teman-teman. Yang mana parameter out yang bernama keluar 1 dan keluar 2 ini tujuannya untuk kolom nama kue. Parameter out dengan nama keluar 2 untuk kolom harga, dan parameter in dengan nama masukan untuk kolom ID kue. Ini kolom ID kue, teman-teman. Terus dari perintah di atas ini, jika kita masukkan ID kue, maka nama kue dan harga yang sesuai akan ditampilkan. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita panggil lihat kue, ini parameternya nama kuenya dan harga, kemudian ini ID kuenya.
Dan di sini akan menampilkan nama kue dan juga harganya. Yang mana brownies dengan harga 45.000 ini memiliki ID 1. Nah, kemudian kita membuat trigger dengan nama kurangi stok. Nah, pada trigger ini kita membuat namanya kurangi stok, kemudian kita tulis after insert on transaksi, kemudian for each row, kemudian update jenis kue, set jenis kue, titik stok sama dengan jenis kue, titik stok dikurangi new titik kuantitas. Ini adalah updatean. Kalau misalkan nanti ada pembeli yang membeli kue kita, maka stoknya akan kurang secara otomatis. Perintah untuk membuat trigger dengan nama kurangi stok, proses yang diinginkan yaitu ketika ada sebuah transaksi, maka secara otomatis stok kue akan berkurang, di mana jumlah stok akan berkurang sesuai dengan seberapa banyak kuantitas. Nah, di sini kita coba masukkan transaksinya teman-teman dengan sintak insert into transaksi. Kemudian kita masukkan ID-nya, ID transaksi, ID pembelinya, dan juga tanggal transaksi. Nah, untuk kuantitas ini, berapa banyak sih si pembeli ini melakukan, berapa banyak kue yang sudah dibeli oleh salah satu pembeli. Dan di sini bisa kita tampilkan namanya, dia membeli 5 buah kue dengan tanggal transaksinya yakni tanggal 11 bulan 10 tahun 2022, yakni ID pembeli, ID-nya nomor 2. Kemudian di sini jika kita lihat dia yakni pada tabel jenis kue akan memproses trigger kurang stok, yaitu pada ID kue 1 akan berkurang ya, yang mana nanti tadi ID 1 ini 20 stoknya, kemudian dikurangi oleh trigger tadi sebanyak 5 kue, maka sekarang tinggal 15 kue saja stoknya. Nah, itu tadi adalah tentang store prosedur dan juga trigger. Demikian penjelasan tentang store prosedur dan trigger. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.